Di mana saat? Masih di Tanjung. Masih di Tanjung. Lagi Belum balik kelas? Lampung. Belum. Masih di kelas itu? Tidak bang, libur malam ini. Oh, Kami di kelas. Izwan ke situ tadi bang. iya, Izwan kesini tadi. Masih HP. Ada job sedikit katanya. Iya. Kencang hidup dan raya. Berarti Sabtu malam Minggu libur di pondok. Ya libur bang. Jadi habis Isya selesai gitu. Iya. Bisa selesai. Malam minggu. Minggu libur. Malam Seninnya, Minggu malamnya baru masuk lagi ada roh. Apa? Biasa dah. Apa? Minggu malam Seninnya aja baru Ah. ada muhadarah lagi. Sehat selalu Ustadz Muhammad Sarudin. Amin. Mudah-mudahan kemarin yang dikaji pas barbecue kemarin tentang janji, mudah-mudahan tidak masuk ke materi kita ini. Materi Amin. istiqomah. Bagaimana beristiqomah atas janji? Berat itu. Sekarang lagi nyusun berarti bang. Ah? Nyusun berarti sekarang. Iya, sekarang lagi nyusun. Habis itu balik kampung atau masih di Lampung? Selesai, insya Allah balik kampung dulu lah. Sudah lama tak balik kampung. Tak lama di kampung. Sudah lama betul dekat kampung orang dari SMP ya. Iya. Sama Ustadz Yunizar juga. Tak lah. Semoga Kami ke Tanjung Batu. Oke, ini kayaknya kita mulai dulu ya saat Yunizar. Nampak udah iya bang. 11 orang insya Allah lah. Ntar lagi jadi 111 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah
Puji syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat sharing, kita dapat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dalam acara kajian bulanan PKCQ, Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Dalam kajian bulanan ini, alhamdulillah kita masih bersama Ustadz Yunizar. Ustadz Yunizar ini salah satu guru atau salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Ma'mun, Ustadz. Tepatnya di mana, Ustadz? Di Cianjur, Ustaz. Ya, karena di sana banyak Ci, jadi jangan sampai salah Cianjur. Kan ada Ciamis, semuanya banyak lah. Sekarang di Cianjur. Iya. Oke. Saudara Yunizar, Saudara Yunizar ini tahun ini umur 22 ya? Atau 23, Ustaz. 3, alhamdulillah. Alhamdulillah udah di 23 tahun kita hidup di dunia. Iya. Baik, salawat kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan membaca, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, langsung saja pada malam hari ini teman kita, saudara kita, ustadz kita akan menyampaikan materi atau kajian sharing yang berkaitan dengan istiqomah. Ya, karena setelah tadi kemarin sempat kita bahas juga yang di barbecue, ya sekarang kajian bulanan ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana istiqomah atau cara agar istiqomah atau bagaimana sih kita bisa beristiqomah pasca Ramadan. Kita sudah lewat kemarin, sini sudah masuk, kalau dihitung-hitung udah masuk berapa Syawal ini, kalau tak 19 atau 20 Syawal lah. Ya, nah, ya bagaimana setelah perjalanan hampir 3 minggu ini, apakah masih bisa beristiqomah? Maka habis ini kita akan sharing dan berbagi bagaimana cara beristiqomah. Mohon maaf, di sini yang sudah tertera, yang menjadi moderator adalah pertamanya adalah saudara Izwan, tapi berhalangan untuk hadir, maka saya sebagai moderator, nama kami Lukmanul Hakim, umur 23 tahun, dan saya juga termasuk dari anggota Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan, kita berikan atau kami berikan kesempatan kepada saudara Yunizar. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Terima kasih untuk pada moderator kita yang terkece pada malam hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, yang saya hormati tentunya, yang saya banggakan, moderator kita pada malam hari ini, Anda Lukman. Semoga sehat selalu ya. Amin. Dan semoga kita doakan. Beliau ini lagi sedang nyusun skripsi, mudah-mudahan segera tuntas. Amin. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman semua yang hadir, yang menyaksikan sharing kita pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Sebelumnya kan kita telah melewati bulan Ramadan ya.
Sekarang udah sih Idul Fitri, berarti masih belum lama lah lewatnya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan kita diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah dengan tawaran, dengan janji pahala yang berlipat ganda, pahala yang luar biasa, memotivasi diri kita untuk melakukan banyak ibadah. Dan kita diwajibkan berpuasa sebagaimana di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 itu, tujuannya tak lain tak bukan adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun di situ kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau dalam kaidah tafsir, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari', sesuatu tersebut dikehendaki terus-menerus. Terus-menerus. Artinya berarti tattaqun agar kamu terus-menerus bertakwa. Senantiasa bertakwa. Nah, tapi kita lihat di Ramadan aja, nggak usah kita lihat udah di luar Ramadan ya, awal-awal Ramadan kita lihat. Kalau di awal-awal Ramadan kita lihat jamaah yang sholat tarawih itu bisa bersop-sop. Kalau di kota, mungkin di Lampung juga ya bang. Kalau di tempat kami kuliah dulu di komplek tempat saya tinggal dulu di Pamulang Timur ya. Nah, itu awalnya kuliah, masjidnya sampai bangun tenda karena banyaknya jemaah. Betul. Ya. Betul. Di kota-kota kan kayak gitu, Jakarta di mana. Sampai bangunin tenda. Karena saking banyaknya jemaah. Ya, betul. Tapi kita lihat malam ke-10. Enggak usah kita nunggu sampai akhir Ramadan. Ya Ramadan kita lihat malam ke-10, malam ke-15. Itu mulai ada kemajuan satu soft, tinggal satu soft yang pertama itu pun sisa-sisa pemain bertahan, pemain lama yang di dalam masjidnya tinggal. Gitulah fenomenanya. Padahal kita di bulan Ramadan itu diperintahkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa, agar bisa terus kalau sesuatu yang terus istiqomah. Istiqomah itu kan berasal dari kata qoma. Qoma artinya tegak, lurus. Jadi istiqomah berarti senantiasa konsisten. Nah, kalau bahasa kita itu konsisten, berkesinambungan, melakukan sesuatu dengan berkesinambungan terus menerus dengan usaha. Ista kan di situ bermakna usaha. Harus ada usahanya di situ. Kita berusaha untuk terus lurus di jalan yang lurus, nggak bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Kalau bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, cepat pulang lagi. Nah, itu istiqomah. Jadi istiqomah seperti itu. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang istiqomah itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Di dalam Quran surah ke-46 ya, ayat ke-13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, dia istiqomah. Istiqomah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di jalan yang lurus ini, di jalan Islam ini. Dia istiqomah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia itu enggak akan ada rasa khauf. Khauf itu kalau di terjemahan artinya takut, yahzanun. Yahzanun dia tidak akan bersedih. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, khauf itu berarti rasa tidak enak hati kita, tidak enak pikiran kita, tidak tenang pikiran kita terhadap masa yang akan datang. Sedangkan hazan itu bermakna ketidakenaan hati kita itu terhadap masa lalu. Kalau bahasa muda kita sekarang galau. Karena mikirkan masa lalu aku gini, jadi gimana. Jadi galau dia hidupnya. Kalau khauf kan terhadap masa depan. Nanti aku gimana ya? Nanti kalau aku kayak gini gimana ya? Dia khawatir terus. Tapi kalau orang istiqomah akan Allah berikan ketenangan hidup.
Ketenangan hidup terhadap masa depan dia tidak resah, terhadap masa lalu pun dia tidak bimbang. Kayak gitu. Kalau orang istiqomah. Itu di dunianya, ketika menjalani hidup. Ketika di akhirat Allah kasih ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Dia itu akan mendapatkan surga Allah kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan, tanda balasan dari Allah terhadap apa yang mereka kerjakan, terhadap keistiqomahan mereka itu di dunia. Itu. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muha wa in qalla. Amalan yang berkesinambungan walaupun amalan itu sedikit. Ini yang paling dicintai Allah. Kita daripada kita ngaji 1 juz 1 hari misal, tapi ngaji satu hari 1 juz bagus kalau istiqomah ya. Ngaji 1 hari 1 juz kalau dibandingkan dengan orang yang ngajinya sehari seayat, cuman yang 1 juz ini cuman hari itu aja ngaji. Yang 1 ayat ini terus tiap hari. Nah, yang 1 ayat ini yang orang ngerjakan ngaji 1 ayat ini tapi terus menerus itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah ini memang apapun kalau kita mau sukses ya konsisten tentunya tentu. Ya, Bang Lukman ya. Kalau mau sukses kuncinya pasti konsisten. Kalau orang konsisten itu akan istiqomah. Ulama juga berpesan kayak gini, sampai para ulama itu mengatakan al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kata para ulama, jangan kalau ada orang yang berjalan dia fil hawa, ada yang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan engkau tertipu. Karena setan pun bisa berbuat seperti itu kata para ulama. Tapi jangan kita pandang, kadang kita kan memandang orang karomah, wih ini hebat ya, sini bisa jalan atas air, bisa dia kayak gitu, amalan apa dia kan kayak gitu. Tapi orang lupa mandang istiqomah. Jangan terperdaya dengan itu. Orang bisa terperdaya, oh orang ini kan keren, jadi aku harus ngikut dia. Dia bisa jalan atas air, dia bisa jalan atas awan. Kata para ulama juga kayak gitu. Lihat istiqomahnya. Kalau dia istiqomah, itu bagus. Itu berarti memang karomah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator ya. Jadi itu kalau keistimewaan orang yang istiqomah. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa istiqomah walaupun setelah Ramadan, walaupun pas Ramadan setelah kita melaksanakan amalan itu bisa kita istiqomahkan sampai 2 Ramadan. Kan tujuan kita belajar kan gimana ya, Ramadan ini kan ibarat pesantren, ibarat madrasah. Kiai kami itu pernah bilang, guru kami pernah bilang, mungkin Kiai guru teman juga pernah bilang ya, orang indikator kalau dia berhasil nyantri itu ketika dia udah keluar di pesantren ya. Iya. Bang Lukman. Karena harus menggunakan ilmunya tadi. Betul. Iya, bukan pas dia di dalam pesantren. Di dalam pesantren, boleh dilihat kayak gini. Ya wajar karena di pesantren diketatkan peraturannya. Kalau nggak sholat, sobat atau apa. Ya. Tapi ketika dia di pesantren, gimana dia? Kalau dia berhasil menjaga itu dia berhasil. Kayak gitu juga di dalam bulan Ramadan. Orang yang Ramadannya itu berhasil akan kelihatan pas di luarnya Ramadan. Pas di luar Ramadannya. Ya, bisa dia kayak gitu. Bisa dia tetap menjalankan amalan-amalan yang telah dia latih. Baca Al-Quran, sedekahnya, bisa dia bawa ke luar Ramadan. Itu tanda orang yang Ramadannya sukses. Itu. Nah, jadi gimana untuk mendapatkan keistiqomahan ini? Agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam beribadah. Nah, setidaknya sebenarnya ada satu kata kunci. Bukan kata kunci. Ada satu hal yang harus kita dapatkan kalau kita mau istiqomah. Yaitu jawabannya kelezatan dalam beribadah. Orang minum kopi. Lukman suka minum kopi? Tapi kayaknya saya punya teh.
Teh, oh ya, orang minum kopi atau teh kayak gini. Saya kasih analogi. Ya. Orang yang minum kopi nih, orang yang ahlul qahwah, yang suka-suka kopi itu. Kenapa mereka setiap hari nggak bisa lepas dari kopi? Candu kan, web apa bukan candu? Memang seharinya harus minum kopi atau teh gitu. Orang kalau udah apa biasa minum teh, itu sehari harus minum teh. Kalau nggak minum teh, nggak lengkap hidupnya, nggak kerasa itu. Karena kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka sudah merasakan lezatnya teh, sudah merasakan lezatnya betapa nikmatnya kopi. Jadi orang kalau mau istiqomah dalam beribadah, kuncinya adalah dapatkan kelezatan dalam beribadah. Kita kalau tahu makanan lezat, pasti kita mau lagi dan lagi makannya. Itu juga kalau kita sudah tahu ibadah itu ternyata lezat, enak ketika kita beribadah, pasti kita mau terus. Ya, itu kuncinya pertama itu. Kuncinya bukan pertama, memang kuncinya untuk mendapatkan istiqomah, ya dapatkan kelezatan dalam beribadah. Nah, cara mendapatkan kelezatan dalam beribadah ini yang perlu kita uraikan. Ini yang perlu kita benahi. Bagaimana cara mendapatkan kelezatan dalam beribadah? Pertama, cara agar mendapatkan kelezatan dalam beribadah adalah dengan bersabar. Karena ibadah kayak gini. Ibadah itu kan kayak contohnya kita doa. Kita diperintahkan untuk berdoa, senantiasa berdoa, mengadu kepada Allah. Kadang manusia ini yang buat dia belum dapatkan kelezatannya ibadah, kelezatan keimanan, dia nggak sabar. Karena pas berdoa, kadang tergesa-gesa. Aku udah sholat duha terus, aku udah sholat tahajud terus, tapi rezeki aku susah. Sedangkan tetangga aku itu sholat nggak pernah, ke masjid nggak pernah, tapi dapat rezekinya lancar. Kadang orang kan nggak sabar kayak gitu. Ini makanya para ulama membagi sabar itu kan ada 3 macam ya. Sabar terhadap apa? Terhadap musibah, sabar terhadap sabar dalam ketaatan, dan sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika kita melaksanakan seperti itu belum dapat efeknya dalam diri kita, sabar dulu. Kalau dalam kaidah mungkin terkenal ya, kalau nasyid-nasyid Gontor itu, man sabara dzafira. Barang siapa yang sabar, dia akan beruntung. Iya, pasti. Orang yang bersabar pasti beruntung. Kalau kata guru kami, orang yang bersabar, hidupnya itu akan berdampingan dengan kesuksesan. Jadi kuncinya sabar. Sabar dulu dalam beribadah, walaupun belum dapat efek sampingnya, bisa kita belum ngerasain efek sampingnya, sabar. Terus sabar, dan seiringan dengan sabar ini, orang sabar juga kan pahalanya luar biasa. Allah itu tidak ngasih kita banyak pahala, makanya Allah suruh sabar. Apa ganjarannya kalau orang bersabar? Di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Dikasih banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersabar. Jadi kita perlu sabar dulu dalam melaksanakan ketaatan. Jangan tergesa-gesa. Doa saja kalau kita tergesa-gesa, Rasulullah SAW mengatakan salah satu sebab doa kita itu lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tergesa-gesa. Kita berdoa langsung minta biar cepat Allah kasih sekarang atau apa. Kadang kayak gitu. Itu yang membuat doa kita lambat dikasih. Itu yang membuat kita susah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Ini poin nomor 1. Sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kedua, cara untuk mendapatkan lezatnya dalam beribadah adalah bersyukur. Nah, bersyukur. Kita kan kadang tabiatnya manusia, tabiatnya kita terutama ya. Kalau dapat berupa nikmat yang dikasih materi, dapat HP baru, baru kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya alhamdulillah ya Allah, bahagianya bukan main. Dapat nikmat yang berupa materi. Tapi kadang manusia lupa, kadang kita lupa. Kita niat sholat duha, biar Allah ngasih kita materi. Setelah dapat materi, baru kita bersyukur.
Seharusnya sholat duha itu juga harus disyukuri. Karena itulah rezeki yang luar biasa. Ibadah seharusnya disyukuri. Karena ibadah adalah rezeki yang sangat luar biasa. Tak semua orang dapat hidayah. Enggak semua orang dapat hidayah. Enggak semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk sholat. Bayangkan, di antara banyak orang di dunia ini, kita salah satu dipilih untuk bisa bersujud kepada Allah. Kita dipilih untuk lahir sebagai orang Islam. Ini harus kita syukuri sebenarnya. Pas kita sholat, coba amalkan. Setelah sholat, ucapkan Alhamdulillah. Setelah ngaji, ucapkan Alhamdulillah. Bersyukur, ya Allah, terima kasih telah Engkau anugerahkan kepadaku hidayah, sehingga aku ngaji, sehingga aku bisa sholat. Itu bersyukur. Kata Allah apa? Dalam Quran surah ke-14 ayat 7. Ini udah populer ayatnya. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, Allah tambah nikmat padamu. Kalau kita bersyukur dengan nikmat ibadah, otomatis kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan aku anugerah pada hari ini sehingga aku bisa sholat. Memberikan aku hidayah sehingga aku bisa ngaji pada hari ini. Itu akan Allah berikan tambahan. Besoknya nanti dia dapat kenikmatan ibadah. Karena bersyukur. Kita harus bersyukur ya. Kalau ingin mendapatkan lezatnya ibadah ketika melaksanakan suatu ibadah. Setelah melaksanakan ibadah, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur. Oke. Udah cari yang kedua ya, Ustaz. Satu tadi bersabar. Ya, sekarang ketiga. Bersyukur. Ya, kita lanjut. Ya, sabar, syukur. Yang tadi yang pertama sabar, yang kedua syukur. Yang sekarang yang ketiga, yang ketiga ini berat ini. Meninggalkan, menghindari maksiat. Ini berat nih. Menghindari maksiat. Ini yang harus diwanti-wanti juga. Perhatikan kaidah ini ya baik-baik ya teman-teman. Kaidah kebaikan, kita melaksanakan kebaikan, di dalam kebaikan itu ada kelezatan. Di dalam kemaksiatan juga ada kelezatan. Orang yang mendapatkan kelezatan dalam berbuat kebaikan akan sulit untuk mendapatkan kelezatan melaksanakan maksiat. Orang yang mendapatkan kelezatan dalam melaksanakan maksiat akan sulit untuk mendapatkan kelezatan taat. Jadi harus kita jaga. Jangan sampai maksiat ini membuat orang malas, nggak istiqomah. Sedangkan hafalan bisa terganggu sampai Imam Syafi'i itu pernah kan syairnya populer beliau rahimahullah mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku telah mengadu kepada guruku Waqi', Imam Waqi'. Wahai guru, dah buruk. Gimana ini akan buruknya hafalanku? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia menasihatkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan mengatakan kepadaku bahwa ilmu itu adalah nurun wa nurullah la yuhdani asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melaksanakan maksiat, yang senantiasa melaksanakan maksiat. Nah, jadi untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah adalah dengan cara menghindari maksiat. Maksiat kalau udah biasa kita lakukan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena maksiat ini kan tadi seperti yang saya bilang ada kelezatannya. Kalau sudah sering kita lakukan, kalau pertama kita melakukan maksiat, hati kita resah. Maksiat ini seperti luka, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau kita baru pertama kena luka, kita rasa perih. Tapi kalau udah sering kita dilukai kayak gitu, nah kita merasa kebal udah biasa ini. Kayak gitu juga maksiat. Awal kita kena terasa perih. Tapi kalau kita terus mencoba untuk berbuat maksiat, udah kita nggak akan merasakan lagi ketidaktenangan ketika buat maksiat itu susah. Jadi ada itu orang yang buat maksiat kan dia santai aja, nggak mikirkan apa-apa, ya udah maksiat, udah gaya hidupnya. Karena gitu tadi, karena terbiasa.
Jadi jangan sampai kita mendapatkan kelezatan maksiat. Kalau kita sudah mendapatkan kelezatan maksiat, susah untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Bisa, tapi dengan cara tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar. Ini saya sekaligus menasihati diri saya sendiri ya. Bukan memang maksiat apalagi dalam usia-usia kita ya Ustaz Uman. Luar biasa godaannya. Dalam maksiat dari mata, telinga, mulut, hati, maksiat hati ini yang paling luar biasa. Dengan kiri, dengan dengki, dengan ujubnya, naudzubillah. Ini yang paling kita jaga ini. Maksiat hati, maksiat mata, terutama mata. Kita mohon maaf kalau buka di YouTube kan iklannya ya Allah. Walaupun yang kita buka itu ceramah, tapi ada aja nyempil iklannya yang nggak mau kita buka sebenarnya gitu kan. Emang itu mata dari harus apa namanya yang YouTube tak pakai iklan lagi. Memang kalau betul-betul iya ya memang gitu, memang sulit sekarang. Jadi untuk mengatasi itu banyaklah dengan berbanyak istighfar, banyak istighfar. Kalau dari melakukan itu istighfar. Memang pasti kita pernah terjerumus dalam berbuat dosa, pasti nggak ada. Cuman nggak ada manusia yang luput dari itu. Dan cuman jangan sampai kita terbiasa melakukan itu. Orang bertakwa pun bukan mereka yang tidak pernah maksiat, bukan mereka yang tak pernah berbuat salah, enggak. Di dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134 Allah berfirman apa? Orang ciri-ciri orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Apabila mereka berbuat perbuatan keji, berbuat perbuatan maksiat dan menganiaya diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah. Mereka memohon ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Apabila terjerumus dalam satu maksiat, mereka langsung bertaubat. Bukan jadi orang yang bertakwa, orang yang baik itu bukan nggak pernah terjerumus ke dalam hal-hal buruk, enggak. Pasti kita pernah terjebak dalam maksiat, pasti kita pernah itu. Cuman pas kita melaksanakan maksiat, cepat kembali ke jalan yang benar. Itu tadi, makanya istiqomah itu walaupun kita tetap berusaha untuk lurus, walaupun ada belok kiri, belok kanan sebentar, kita balik lagi ke jalan yang lurus, belok kiri, belok kanan, kita balik lagi ke jalan yang lurus, itu istiqomah. Jadi memang harus ada usaha. Jadi untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah sehingga membuat kita beristiqomah, menjadi hamba istiqomah adalah salah satunya tadi dengan meninggalkan maksiat. Ya, sekarang cara yang keempat, cara yang terakhir. Cara yang keempat agar mendapatkan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah sehingga membuat kita bisa istiqomah adalah dengan berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman pasti butuh doa. Jadi untuk istiqomah kita perlu terus minta sama Allah. Karena kita ini lemah, nggak bisa berbuat apa-apa melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billah. Melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa ngaji, itu atas dasar hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita ini lemah, kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Cuman Allah lah yang maha baik, yang menganugerahkan kepada kita hidayah, yang menganugerahkan kepada kita keringanan dalam beribadah, sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Makanya kita harus sering bersyukur kepada Allah. Makanya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak doa yang sering salah satu doa favorit Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, teguhkanlah diriku terhadap agamamu. Banyak di dalam Al-Qur'an, ada juga di dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau berikan kepada kami hidayah. Sesungguhnya Engkau itu Maha Pemberi. Gitu. Jadi kita perbanyak
berdoa. Ini tadi 4 cara agar kita mendapatkan kelezatan dalam beribadah, agar kita istiqomah adalah yang pertama tadi dengan cara apa tadi? Sabar. Sabar. Kedua, syukur. Syukur. Ketiga, dengan meninggalkan maksiat, berusaha meninggalkan maksiat, menjauhi diri dari maksiat. Keempat, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara yang bisa kita lakukan, yang insya Allah bisa sama-sama kita amalkan agar kita mendapatkan keistiqomahan. Walaupun setelah pasca Ramadan, yakin dan percaya kalau kita melaksanakan 4 hal ini, insya Allah kita akan mampu menjadi hambanya yang istiqomah. Mungkin dari saya cukup sekian, Ustadz Lukman. Maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Sukron Jidan, terima kasih kepada saudara kita Yunizar atas apa yang telah dipaparkan mengenai istiqomah tadi. Ya, mungkin dari penjelasan tadi pasti ada yang kiranya mungkin akan dipertanyakan oleh para pemirsa yang bergabung dalam channel ini, dalam siaran langsung ini. Maka kami sebagai moderator memberikan kesempatan untuk hadirin sekalian, untuk yang telah bergabung. Sudah banyak ini 11 orang yang masih bergabung, atau tadi yang sudah bergabung atau sudah lewat tadi. Ya, silakan kami sebagai moderator memberikan kesempatan untuk antum-antum semua yang ingin bertanya. Silakan nanti ditulis, ditambahkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami baca dan akan dibacakan, kemudian akan dijawab. Fadal, silakan. Ingat percaya. Ya, kita tunggu saja, mungkin saudara Nizar ingin sudah mempersiapkan mungkin para hadirin tapi belum sempat mengetik. Oke, kita tunggu saja. Saudara Angga Rifki mungkin ingin bertanya. Atau Cindy Aprianti, silahkan, jangan malu-malu. Atau mungkin bagi yang malu untuk menulis di kolom komentar, silahkan DM saja lewat Instagram saudara Yunizar atau kami sendiri, nanti akan kami bacakan. Oke, sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari saudara Rista Tantri. Baik, akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Ramadan ini terkadang ibadah yang kita lakukan kurang maksimal. Contohnya membaca Al-Quran. Ketika Ramadan kita bisa membaca Al-Quran beberapa halaman dalam satu hari. Tapi setelah Ramadan kita hanya bisa sedikit per hari dalam membaca Al-Quran karena kesibukan dalam menuntut ilmu. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke, jadi dari pertanyaan ini dari Rista _ Tantri 11,
Jadi selama Ramadan kita terbiasa untuk per hari membaca Al-Quran. Kemudian setelah Ramadan, karena kita disibukkan dengan menuntut ilmu, bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke. Jadi mungkin ini ada dua kebaikan, ada dua hal kebaikan menuntut ilmu, termasuk mendapatkan pahala, kemudian baca Al-Quran juga mendapatkan pahala. Mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengatasi hal tersebut? Mungkin saya beri sedikit perlu bantuan atau tambahan sehingga nanti akan jawabannya menjurus kemana. Jadi ini ada apakah dengan kesibukan menuntut ilmu ini akan mengganggu atau bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Baik, satu pertanyaan sudah masuk. Kita tunggu lagi. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Mungkin Rista Tantri ini sama, sedang duduk di bangku kuliah. Jadi pertanyaan yang dilontarkan, yang disampaikan, mungkin apa yang telah dirasakan atau mungkin temannya yang merasakan seperti itu bagaimana. Oke. Terima kasih Saudara Rista Tantri yang sudah menanyakan terkait ini. Kita tunggu lagi pertanyaan selanjutnya. Yang mungkin baru bergabung, di sini kami sudah sharing-sharing, kita sudah mendengarkan dari pemateri, yaitu bagaimana tetap istiqomah, agar istiqomah pasca Ramadan. Jadi mungkin ada keluh kesah atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk beristiqomah, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan, kami sebagai moderator akan membacakan nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar. Oke, kita tunggu saja. Oke, baik. Kelihatannya belum ada yang mau menambahkan pertanyaan. Maka setelah ini kami beri kesempatan untuk Saudara Yunizar untuk menjawab tadi pertanyaan dari Saudara Rista Tantri. Silakan. Ya, kita jawab. Ini apa? Kita jawab dulu ya. Nanti insya Allah ada langsung apa namanya? Pas sambil dijawab ada yang nanya. Oke. Tentang tadi pertanyaan tadi, kalau lebih kurang kayak gini pertanyaannya. Pas Ramadan dosis ngajinya banyak, tapi pas keluar Ramadan dosisnya jadi berkurang. Karena sibukan untuk dengan alasan sibukan menuntut ilmu. Iya. Sibukan menuntut ilmu ya kayak gini. Memang pas Ramadan Imam Syafi'i ya, itu berbeda dosis ngajinya ketika di bulan Ramadan sama di luar Ramadan. Imam Syafi'i kalau seharinya di bulan Ramadan beliau 2 kali khatam Al-Quran. Itu kalau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nggak sampai kayak gitu. Kalau di dalam bulan Ramadan beliau pasti berapa? Sehari itu 2 kali khatam. Karena memang bulan Ramadan ini bulannya ibadah, bulan memperbanyaknya ibadah. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dosis Al-Quran ini kita berkurang karena kesibukan atau apa di luar Ramadan. Bukan berarti kita nggak istiqomah, enggak. Asal kita tetap ngaji, mempertahankan ngaji, setiap hari harus baca Al-Quran, itu udah termasuk istiqomah. Apalagi karena dengan alasan kesibukan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu memang tadi ada tambahannya ya. Menuntut ilmu itu
yang kita tahu bahwa ilmu juga wajib bagi setiap muslim. Ya benar, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi nggak masalah. Jadi memang kalau memang dosisnya agak menurun, dosis ngajinya agak menurun, nggak sebanyak di Ramadan karena dengan alasan kesibukan apa menuntut ilmu, nah itu nggak masalah. Itu masih tetap termasuk dalam golongan istiqomah. Ya tapi ala kulli hal bisa tetap kalau dosisnya itu misal nggak terlalu banyak-banyak amat. Kalau bisa di bulan Ramadan misal kita ngajinya sehari 1 juz ya, level kita lah 1 hari 1 juz. Untuk membawa di luar bulan Ramadan 1 hari 1 juz gimana kan, sedangkan sibuk kuliah. Nah, itu tergantung manajemen waktu juga. Banyak memang orang yang sibuk untuk ilmu tapi masih sempat melaksanakan yang seperti itu, yang ibadahnya masih jalan. Cuman bukan berarti kalau dosisnya itu menurun kita udah enggak ini, asal jangan ditinggalkan. Jadi memang berbeda, kita harus ketahui memang berbeda gairah kita ibadah, semangat kita ibadah pas di dalam bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan. Jadi memang enggak harus sama gitu jumlahnya. Cuman tetap gimana ibadah itu tetap harus kita pertahankan, harus kita komitmenkan untuk kita kerjakan terus. Jangan sampai sehari nggak baca Al-Quran, jangan sampai sehari terlewatkan dari baca Al-Quran, kayak gitu karena kesibukan. Apalagi kesibukan ini adalah sesuatu yang hal yang wajib. Menuntut ilmu kan wajib. Jadi kalau kita melaksanakan menuntut ilmu dan terus itu berkurang, ya itu nggak masalah. Baik. Mungkin itu yang dapat saya jawab ya. Kalau yang pertanyaan pertama, ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Oke, ada pertanyaan yang kedua saya bacakan dari Saudara Angga Rifki. Bagaimana istiqomah dalam satu hal yang disukai, namun hal tersebut tidak pernah tercapai? Saya ulang pertanyaan, bagaimana istiqomah dalam satu yang disukai, namun hal itu tidak pernah tercapai? Kita pengen istiqomah terhadap sesuatu, tapi kemudian hal tersebut tidak pernah tercapai. Kita pengen istiqomah, contoh pengen istiqomah berbuat baik, misalnya contoh bersedekah, ataupun mungkin kita pengen terus untuk istiqomah melaksanakan sholat duha setiap hari mungkin, tapi kemudian tidak pernah tercapai. Ya mungkin pertanyaannya apa di sini? Kenapa tidak pernah tercapai gitu kan? Tapi hal tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tak tercapai. Jadi ingin istiqomah terhadap suatu ibadah kemudian tidak sampai dan tidak tercapai. Oke, bisa dijawab Saudara Yunizar. Mungkin yang saya tangkap ya kayak gini ya. Dia mengerjakan suatu ibadah, ada fadilah di ibadah tersebut, cuman nggak dia dapatkan ya utamaannya itu. Misal dan Allah ya. Memang Allah lebih mengetahui daripada kita. Subhanahu wa ta'ala, jawabannya itu husnuzon sama Allah dulu. Husnuzon, tetap aja jalankan. Husnuzon sama Allah, tetap sabar. Nah ini mungkin di saat itu kesabaran kita sedang diuji. Ini kata saya tadi, yang pertama adalah sabar untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Sabar aja dulu, sambil husnuzon kepada Allah. Allah pasti tahu waktu yang tepat untuk kita. Waktu yang tepat kapan Allah mau kasih ke kita. Pun Allah nggak ngasih, Allah ganti yang lebih baik. Di dunia Allah ganti di akhirat. Istiqomah kita sholat duha istiqomah biar rezeki kita lancar, rezeki kita bisa dapat uang sekian juta misal, cuman nggak dapat. Terus saja istiqomah, sabar, doa. Walaupun
nanti sampai akhir ayat kita Allah, itu berarti Allah ingin Allah ganti dengan